Dari Gelora ada Anies Mata dan Fahri Hamzah. Kita akan mendengarkan sejumlah tokoh yang baru keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Diminta untuk membantu di kabinet. Kita diminta untuk membantu di kabinet Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan kita menyatakan kesediaan untuk membantu beliau, itu aja. Tapi ada secara spesifik apa yang dibahas Pak di dalam tadi? Nah, intinya kita mengejar kemajuan Indonesia Emas. Mengejar apa? Mengejar kemajuan Indonesia untuk Indonesia Emas. Di bidang apa Pak? Di bidang apa? Ekonomi kah? Di bidang, kalau saya di bidang ekonomi kayaknya. Positif berarti apa nih Pak? Potensial? Wamen SDM Pak? Wamen atau kepala badan Pak? Saya nggak tahu juga ya. Karena semua kita menyatakan kesediaan untuk masuk kabinet aja. Dan apa penugasan kita tunggu dari Bapak. Berarti di bidang ekonomi tapi ya Pak? Sepertinya begitu, sesuai dengan bidang saya selama ini. Pak, tadi disebutin Bapak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini ada video yang menarik dari pemanggilan untuk wakil menteri yang terdiri dari artis-artis atau selebritis kita hingga Gus Miftah. Ini ada Raffi Ahmad juga sebagai mungkin akan dijadikan sebagai wakil menteri guys. Oke guys, di kabinet Pak Prabowo nanti guys. Jakarta Selatan. Ya, saya yang pertama, beliau kan, saya juga kangen sama beliau juga kangen sama saya. Karena selama ini saya mendukung beliau pada saat beliau Menhan dan saya Kasat. Dan saya mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan beliau, Presiden terpilih. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Arahan apa Pak tadi yang disampaikan Pak Prabowo? Arahannya nanti Pak Prabowo katanya nanti yang menyampaikan langsung. Tapi biasanya kan kalau ini kan ada kayak fokus-fokus atau tantangan. Ya, fokusnya untuk strategi pertahanan lah itu aja. Infonya dari jam berapa Pak dipanggil ke sini? Tadi sejam yang lalu makanya saya tadi buru-buru tadi datang. Ini kali pertama. Makasih ya Mbak ya. Enggak, bukan. Bukan. Makasih ya. Kemenhan. Bukan Pak. Nanti ya. Makasih ya. Bin ya Pak? Binnya besok fit and proper loh. Iya. Binnya udah jelas loh ya. Oke, itu tadi pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung tadi yang menyampaikan ya bahwa ia diberi amanah oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pertahanan, tapi tidak dijelaskan oleh Dudung Abdul Rahman secara spesifik ya, apakah ini di posisi Wakil Menteri Pertahanan atau di pos Menteri atau Wakil Menteri seperti apa, atau Kepala Badan ya, karena kita tahu agenda hari ini yang berlangsung di kediaman Prabowo Subianto adalah pemanggilan calon Wakil Menteri dan Kepala Badan. Betul sekali. Sejumlah tokoh sudah hadir dari siang tadi di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4. Kalau kemarin kita sudah melihat bahwa calon menteri sudah dipanggil, sudah dikumpulkan oleh Prabowo. Hari ini calon wakil menteri dan kepala badan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4. Ini yang menarik pemirsa untuk disoroti adalah apakah nama-nama dari calon wakil menteri dan kepala badan yang hadir di kediaman Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih ini merupakan nama-nama yang sudah pasti akan dilantik oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, ini karena kalau kita lihat ya, pemirsa, sudah ada sejumlah tokoh yang hadir. Tadi juga kami melihat kehadiran dari Pramono Anung yang hadir di kediaman Prabowo Subianto. Ini menarik karena kalau kita lihat Pramono Anung merupakan politisi senior PD Perjuangan. Apa agenda kedatangan dari Pramono Anung di tengah agenda yang saat ini tengah berlangsung, Aditya ya, yaitu pemanggilan calon wakil menteri dan kepala badan. Karena yang menarik adalah Pramono Anung saat ini menjadi calon gubernur Jakarta, sedangkan ini adalah pemanggilan untuk calon wakil menteri dan kepala badan. Jadi ini jadi satu pembahasan yang menarik. Kenapa seorang Pramono Anung hadir ke kediaman Prabowo
Subianto. Yang perlu dicermati juga adalah apakah kehadiran dari Pramono Anung ini dalam kapasitasnya sebagai calon gubernur Jakarta atau sebagai politisi PDI Perjuangan, karena ini memiliki makna yang tentu berbeda. Kita lihat juga pemirsa sudah ada Gus Miftah di sini, kemudian ada Raffi Ahmad yang datang ke kediaman Prabowo Subianto. Nah, kita nggak tahu ya apakah Raffi Ahmad ini mendapatkan kursi sebagai wakil menteri atau kepala badan, karena juga diundang bersamaan dengan sejumlah tokoh lainnya ke kediaman Prabowo Subianto. Nah, sejumlah tokoh yang familiar sekali kita lihat, ada Gus Miftah, kemudian ada Raffi Ahmad memasuki kediaman Prabowo Subianto. Meskipun rekan awak media ini masih menebak-nebak posisi apa yang diberikan kepada sejumlah tokoh yang masuk dan keluar. Namun tebak-tebakan yang diberikan atau analisis yang diberikan ini memang sebagian besar tepat ya. Jadi kalau kemarin posisi menteri yang datang kemudian dicocokkan pada kabinet Prabowo Gibran mendatang, ini sudah sesuai, banyak sekali menteri yang sesuai. Nah, sekarang tinggal posisi wakil menteri dan kepala badan yang hari ini juga diundang oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4 ini. Yang menarik juga Aditya dan juga pemirsa, kalau tadi Aditya sempat menyampaikan pemirsa ada kehadiran dari Raffi Ahmad, Gus Miftah, kita tahu ya bahwa tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Artinya pemirsa, kalau kita melihat sejumlah tokoh yang hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto menyediakan postur kabinet yang kemudian mengakomodasi seluruh kalangan ya, tidak hanya partai politik, tapi juga kalangan akademisi, dan juga kelompok partisan non-partai seperti relawan, karena memang ini merupakan 3 kalangan yang turut berperan aktif dalam memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Sekali lagi pemirsa, yang patut kita cermati adalah apakah nama-nama yang hadir di kediaman Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih hari ini merupakan nama-nama yang sudah pasti akan dilantik oleh Prabowo Subianto. Karena kalau kita berkaca Aditya dan juga pemirsa, pada tahun 2014 ketika pemerintahan dari Yusuf Kala dan juga Joko Widodo, sudah ada calon menteri yang ketika itu sudah hari H hadir menggunakan kemeja putih, sudah hadir di istana dan siap untuk dilantik, tapi ketika di last minute masih bisa berubah. Ini kemudian juga sama ya dengan yang kita perbincangkan kemarin Aditya ya. Oke. Siapa ini? Ini ada Sufmi Dasko Ahmad yang juga datang. Ini adalah gambar tadi siang, Sufmi Dasko Ahmad yang juga datang ke kediaman Prabowo. Jadi kalau dilihat hari ini sudah terdapat sejumlah tokoh yang datang. Di antaranya tadi ya yang sudah kita sebut, Pramono Anung dan PDIP. Kemudian ada Viva Yoga dan Bima Arya dari PAN. Dari Golkar ada Kristiana Aryani. Dari Gelora ada Anies Mata dan Fahri Hamzah. Kita akan mendengarkan sejumlah tokoh yang baru keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Kami diminta untuk membantu di kabinet. Kita diminta untuk membantu di kabinet Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan kita menyatakan kesediaan untuk membantu beliau, itu aja. Tapi ada secara spesifik apa yang dibahas Pak di dalam tadi? Nah, intinya kita mengejar kemajuan Indonesia Emas. Mengejar apa Pak? Mengejar kemajuan Indonesia untuk Indonesia Emas. Di bidang apa Pak? Di bidang apa? Ekonomi kah? Di bidang, kalau saya di bidang ekonomi kayaknya. Posisi berarti apa nih Pak? Potensial? Wamen SDM Pak? Wamen atau kepala badan Pak? Saya nggak tahu juga ya. Karena semua kita menyatakan kesediaan untuk masuk kabinet aja. Dan apa penugasan kita tunggu dari Bapak. Berarti di bidang ekonomi tapi ya Pak? Sepertinya begitu, sesuai dengan bidang saya selama ini. Pak, tadi disebutin Pak Prabowo nggak, tantangannya apa yang membuat Bapak berarti harus siap gitu Pak dengan dinamika yang ada ketika nanti Bapak memimpin? Karena di subsektor itu memang perlu peningkatan ya, karena sebagai penopang ekonomi nasional. Saya rasa itu ya. Maaf ya. Terima kasih teman-teman media, mohon dukungannya. Ya baik, jadi sejumlah tokoh yang keluar tetap ya tidak memberikan gambaran secara gamblang posisinya apa, tapi hanya memberikan
kisi-kisi atau clue bahwa samar-samar mereka akan membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto di bidang apa. Kalau ini tadi yang baru keluar menggambarkan bahwa akan membantu Prabowo Subianto nanti di bidang ekonomi. Tapi tidak dijelaskan, sekali lagi dikembalikan lagi kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih untuk nanti mengumumkan atau melantik Menteri dan Wakil Menteri yang dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober 2024. Oke. Nah, ini sekali lagi yang menarik adalah kalau kita cermati ya, dari proses pemanggilan sejumlah calon menteri, kemudian hari ini calon wakil menteri dan kepala badan, ini proses berlangsungnya pertemuan antara para calon menteri dan calon wakil menteri serta kepala badan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu kurang lebih hanya sekitar, kalau kita hitung Aditya ya, hanya 10-15 menit. Ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya bagaimana proses pertemuan dan apa yang menjadi pembahasan ini tentu menarik untuk kita sorot. Betul. Ya. Bahkan di bawah itu kalau kita ngomong 10-15 menit ini terlalu panjang. Ini masuk mungkin sekitar 5-10 kemudian sudah keluar lagi. Karena kalau kemarin di Menteri mereka sudah menandatangani surat kesediaan dan fakta integritas ya, Vita. Nah, ini kita juga ada Giring lihat, kan, Nesa. betul, ini perwakilan dari PSI. Giring juga ikut, Kita tahu PSI merupakan partai pendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu. Yang dulu, guys. Kita akan coba dengarkan pernyataan dari Giring berikut ini untuk Anda. Oke, jadi tadi disampaikan, sebetulnya kalau kita melihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh setiap tokoh yang hadir. Nah, ini kita lihat. Yang jelas, saya akan menempati pos baru. Tapi nanti tunggu tanggal 20. Ya. Di bidang apa, Pak? Ya pokoknya nanti tanggal 20 baru. Kementerian apa lembaga, Pak? Badan. Tapi diskusinya tadi sama Pak Prabowo soal apa aja, Pak? Ya mengenai bagaimana soal yang ada, ya semua yang harus dilakukan untuk perbaikan-perbaikan. Ya. Jadi, terima kasih ya. Ya. Udah, bosok. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi yang disampaikan oleh beberapa petinggi-petinggi negara kita yang dipanggil Pak Prabowo ke rumahnya ke Kertanegara 04 tadi ya guys, atau beberapa, untuk menempati wakil menteri atau wakil badan atau apalah tadi. Dan yang dipanggil ada juga yang menjadi sorotan, yaitu Pak Raffi Ahmad dan juga Gus Miftah yang menjadi sorotan ini guys. Dan yang keluar dari rumah Pak Prabowo rata-rata tidak mengungkapkan sedetail atau spesifik mungkin, karena hanya cuma clue-clue, hanya cuma untuk membantu di kabinet Pak Prabowo atau Kim menuju Indonesia Emas 2045. Paling cuma mengatakan menjadi kepala badan atau BIN dan juga wakil menteri lah, pokoknya ada juga di sektor pertahanan dan juga perekonomian Indonesia. Oke, semoga ini bisa menjadi edukasi dan juga informasi pengetahuan bagi kita semua untuk menambah wawasan perpolitikan Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.